Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di bab pertama, teman-teman, filosofi dasar. Bahwa falsafah pengobatan holistik ini bersumber dari falsafah alamiah, yaitu bahwa alam merupakan makhluk Allah yang selalu tunduk dan patuh dengan segala hukum-hukumnya tanpa ada sedikit pun keinginan untuk menyimpang dari hukum-hukumnya. Nah, kemudian falsafah ini terbagi menjadi 5 hal yang mendasari cara berpikir dan bertindak serta menguraikan kondisi tubuh yang sehat, penyakit, terjadinya penyakit dan penyebab penyakit, pemeriksaan penyakit, analisa data dan penegakan diagnosa, pengobatan dan pencegahan penyakit. Falsafah dasar ini menguraikan cara berpikir dan bertindak dalam pandangan holistik secara garis besar saling berhubungan, dan dalam pandangan holistik dapat disebutkan di 5 hal yang tadi. Pertama, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan tumbuhan atau hewan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau perilaku terhadap tubuhnya. Kemudian hubungan dalam diri manusia menyangkut fisik, mental, dan spirit. Jadi dalam tubuh manusia itu ada fisik, mental, dan spirit ya. Fisik itu terdiri dari panca indera, jaringan tubuh, organ-organ dalam, darah, sistem saraf, sel-sel tubuh, otak, meridian, dan materi dasar. Nah, ini perlu digarisbawahi tentang kalimat materi dasar. Ini juga disebut dengan Qing atau Jing gitu ya. Kemudian mental atau psikis ya. Mental terdiri dari pikiran, perasaan, emosi, dan daya gerak atau Qi. Qi itu adalah energi atau daya gerak ya. Lalu spirit, jiwa, kemauan hidup, semangat, atau kita sebut dengan Shen. Jadi setiap manusia itu nanti dari Qing, Qi, Shen ya. Nah, pembentukan Qi Shen ini sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas Qing bawaan dari kedua orang tua. Sehingga ibu yang hamil bila keadaan jiwa atau Shen-nya itu kacau atau depresi, maka akan sangat mempengaruhi jiwa dan perkembangan fisik janin yang dikandungnya. Jadi misalnya nanti sering kejang, fisik lemah, mental, dan lain-lain. Jadi dalam proses pengobatan ini seluruh aspek ini harus diperhatikan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, ini yang mendasari pengobatan holistik itu. Mencari akar masalah tanpa mengabaikan gejala dan perlakuan semua pasien. Maksudnya mengabaikan mencari akar masalah tanpa mengabaikan gejala dan perlakuan semua pasien sebagai sahabat dengan berikan hak-haknya tanpa memandang status. Sehingga pertama harus mencari akar masalahnya apa dari penyakit itu. Bisa sebenarnya penyakit itu maka masalahnya hanya dari emosinya saja misalnya, itu juga membuatkan atau hubungan dia dengan orang tuanya misalnya, atau hubungan dia dengan temannya, atau memang organ yang lemah. Nah, itu dalam mencari akar masalah. Dan kemudian juga tidak memandang status, artinya kita atau teman-teman yang sudah tahu ilmu khusus ini punya kewajiban untuk membantu atau mengobati orang lain kalau kita tahu tentang penyakit itu. Tidak memandang orang itu musuh atau orang yang kita tidak suka atau kita suka. Jadi nggak ada urusan yang misalnya saya nggak suka lah dengan itu sehingga saya nggak ngobatin. Nggak bisa kayak gitu. Jadi suka atau tidak suka, kalau dia sakit ya harus kita obati kalau kita tahu dan dianya mau, dianya bersedia. Jadi nggak ada ya, makanya harus kuat kan. Kita nggak suka ke orang misalnya, terus harus orang tuh sakit kan, nggak bisa. Sebagai pengobat atau sebagai yang mengobati atau tahu ilmu itu nggak bisa kita ngomong saya nggak ngobatin, saya nggak suka dengan orang itu, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus kuat memang, sennya itu harus kuat, jiwanya itu harus kuat dan lapang ya. Kemudian masuk teori berpasangan. Teori berpasangan kalau di TCM ya, di TCM atau tradisional China medicine disebut yin yang. Nah, kalau kita nyebutnya teori berpasangan. Ini juga berdasarkan ayat Allah tadi bahwa Allah telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, hukum berpasangan atau yin yang ini terdiri dari pertama hukum keseimbangan. Melalui hukum ini terbentuk keseimbangan yang harmonis.
Bila kondisi tidak seimbang, timbul penyakit. Jadi fungsi terapi di sini adalah mengembalikan keseimbangan tubuh, seperti keseimbangan gizi, keseimbangan asam basa, dan lain-lain. Teorinya begitu. Kemudian hukum sebab akibat. Ini juga termasuk dalam berpasangan ya. Jadi bila ada kondisi yang satu lemah mengakibatkan yang lain kuat dan menguasai yang lemah. Salah satu contoh adalah misalnya faktor cuaca panas akan mendorong orang berteduh. Kemudian orang yang terlalu banyak makan minum bersifat dingin atau serang udara dingin menyebabkan sakit perut. Mencret dengan kaki dingin untuk menyeimbangkan kondisi tubuh. Suhu dalam tubuh dibutuhkan udara, makanan sifat hangat misalnya gitu kan. Hal ini karena penyakit dingin merusak fungsi limpa, lambung dan usus besar akibat dingin tubuh yang terlalu panas, atau panas tubuh yang berkurang. Tuh. Kemudian bila panas menyerang tubuh sehingga menimbulkan suhu badan naik, ya, lalu rasa haus, air seni sedikit dengan warna kuningan, selaput lidah kuning kering, gejala ini timbul karena kekurangan cairan tubuh, ya, seperti darah atau yin. Nah, menyebabkan tubuh kelebihan panas, artinya terlalu panas gitu. Kekurangan dingin, penyakit ini disebut penyakit panas mengakibatkan panas se. Jadi se itu artinya kuat ya. Kalau nanti lawannya si itu lemah. Jadi panasnya kuat. Kemudian hukum relativitas. Nah, ini relativitas selalu berubah secara dinamis sesuai dengan sudut pandangnya. Di dalam kondisi tertentu, tadi sedingin itu dapat berubah menjadi panas atau sebaliknya. Jadi misalnya dia terkena kondisi dingin, nah sebenarnya dia dingin gitu ya, tunggu dingin dengan gejala misalnya dia menggigil gitu, putih lidahnya, kemudian bibirnya putih, mukanya pucat, tapi ketika kita pegang badannya panas. Nanti kalau tidak diobatin itu tambah panas jadinya, karena tidak teratasi, dingin dulu kering, jadi akhirnya dia lama panas. Itu hukum relativitas. Lalu hukum mutlak tidak mutlak, kemudian hukum berbeda tolak belakang, dan hukum saling mendasari ya, saling tergantung, saling tarik menarik. Saling mendasari air, sinar matahari naik berupa uap air, terkena dingin jadi air hujan. Di sini antara panas dingin saling mendasari tergantung dan seterusnya ya. Teman-teman bisa baca aja itu ya. Nanti kalau nggak paham ya bisa ditanyakan. Kemudian pembagian dalam teori berpasangan juga digunakan pertama dalam bentuk fisiologi. Bentuk ya, tubuh bagian depan, bawah, dan belakang itu berarti pasangannya bagian atas, belakang, dan luar. Kemudian patologi. Patologi nanti coba teman-teman lihat aja artinya, itu penyebab penyakit misalnya. Kelemahan fisik atau kekurangan chi. Nah, kekurangan chi ini atau defisiensi. Nanti ini kalimat atau kata defisiensi sering kita gunakan nanti dalam sindrom. Artinya defisiensi itu kekurangan ya. Itu pasangannya gemuk, kelebihan chi atau excess. Nah, excess itu berarti dia lebih. Kalau defisiensi dia kurang. Etimologi dingin, lembab, kelelahan dan tertekan. Nanti ada angin panas, kering, api, pengobatan nafsu biologis dan seterusnya. Terusnya silakan dibaca, ini udah sangat jelas ya. Analisa penyakit misalnya sindrom dingin, nanti lawannya atau pasangannya sindrom panas. Kemudian sindrom kelemahan lawannya sindrom kuat, penyakit dalam, penyakit luar dan seterusnya. Nah, kemudian penegakan diagnosa kondisi dingin, lemah, penyakit organ, berarti kok pasangannya kondisi panas, kuat, penyakit masih di permukaan tubuh dan seterusnya. Terus pengobatannya teknik penguatan, pemanasan, penghangatan, ada teknik pelemahan, penjernihan, pencaharan ya. Itu lawannya. Pengobatan itu ada teknik penguatan, pemanasan, kemudian ada juga teknik lawannya atau pasangannya teknik pelemahan, penjernihan atau pencaharan dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk filosofinya. Bukan teori berpasangan. Nah, kemudian teori berpasangan ini dalam batas-batas tertentu itu tidak bisa menjelaskan atau memuat semua masalah yang ada. Maka diperlukan teori lain, yaitu teori pergerakan alam. Gitu ya. Nah, teori pergerakan alam itu karena para ahli dahulu dengan mengadakan penggolongan jenis, analisa, menarik kesimpulan, maka terbentuklah teori pergerakan alam ini. Teori pasangan dan teori pergerakan alam ya, itu saling mengisi dan membentuk, sehingga akhirnya merupakan dasar dari teori dalam pengobatan holistik, dan tanpa teori tersebut kita tidak dapat memahami dasar ilmu pengobatan holistik. Jadi
teori pasangan tadi, kemudian teori pergerakan alam, itu akan nanti dasar dalam kita menganalisa atau membuat diagnosa dan menganalisa penyakit yang ada. Nah, teori pergerakan alam Using ya, atau 5 unsur ya. 5 unsur itu ada apa tuh? Kayu, api, tanah, logam, air. Itu 5 unsur itu. Nanti kita lihat ya selanjutnya. Nah, alam itu ada pohon, ada matahari, ada tanah. Di dalam tanah ada air dan ada magma. Nah, itu langsung digambarkan kalau manusia dalam ini itu alam, maka organ-organ dalam di dalam manusia itu dilambangkan dengan dengan alam tadi. Misalnya tadi pohon itu melambangkan liver dan kantong empedu. Kemudian matahari, jantung dan selaput jantung. Kemudian ada fotosintesa, ada O2 di situ, ini paru, ya, fungsi paru di sini. Kemudian ada tanah itu menentukan limpa dan lambung. Nah, kemudian di dalam tanah itu ada pengurai, itu usus besar, penyerap ada usus kecil, lalu magma dan air, nah itu ada ginjal, ya air dan ginjal api. Itu fungsi-fungsi alam dengan fungsi-fungsi masing-masingnya. Sehingga kalau kita bicara misalnya penghangat bagian atas tubuh, berarti adalah jantung. Nah, sehingga kalau untuk menghangatkan bagian tubuh atas, maka tekan titik jantung. Menghangatkan bagian tubuh bawah, maka tekan titik api ginjal atau magma. Itu. Kalau ada orang kedinginan, maka tekan titik api ginjal atau magmanya dan tekan titik jantungnya supaya dia hangat. Nanti ada itu di akupuntur ada titik api namanya. Kalau misalnya kedinginan itu misalnya kayak di camping itu kan. Atau sebaliknya ketika kepanasan panas maka tekan titik airnya gitu ya, untuk mendinginkan secara umum. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Jadi alat-alat tubuh manusia disimpulkan dalam 5 golongan besar: pohon, kayu, matahari, api, tanah, logam, dan air tadi ya. Pohon atau kayu, matahari atau api, tanah, logam, dan air. Contoh, unsur kayu pada musim semi terdapat banyak angin, dan angin kebanyakan dari angin timur. Udara hangat dan nyaman, rumput dan pepohonan mulai bersemi serta bertunas. Warna yang dominan saat itu adalah hijau. Jenis pohon tertentu jika diolah berasa asam, di dalamnya terdapat hubungan langsung maupun tidak langsung yang satu dengan lain berhubungan. Tubuh manusia jika dihubungkan dengan makhluk lain punya persamaan. Bila musim semi tiba, mereka bergerak dari sarangnya, gairah kehidupan menyala. Sifat-sifat ini hubungan dengan fungsi hati. Nah, hati berhubungan dengan kantong empedu, tendon, mata, mengepal, merah dan menjerit. Jadi kalau kayu pada manusia kan terdapat angin, dia subur lah, karena bagus gitu pertumbuhan pohonnya. Kalau pohon itu dihubungkan hati, maka baik atau tidaknya nanti tubuh itu tergantung dari hatinya gitu ya. Nanti kita lihat di sindrom liver ya, di fenomena organ nanti ternyata kita nggak nyangka kalau ternyata penyakit itu unsur awalnya atau karena kerusakan hati. Nanti kita lihat ya, sabar ya. Tapi insya Allah kayak saya juga baru tahu, oh kok liver ya ternyata yang megang peranan gitu, bukan yang lain gitu. Seperti itu. Jadi hati itu emang sesuatu banget ya. Kemudian tabel pergerakan alam, pergerakan alam di alam ya. Ada elemen kayu, api, tanah, logam, dan air. Gerakannya kalau kayu itu perluasan ke atas, ke samping, kanan, kiri. Kalau api berarti vertikal ke atas. Tanah horizon berarti kemana? Samping ya, ke sana kemari. Kemudian logam pengusahaan konsentrasi, air vertikal ke bawah. Siklusnya lahir dan tumbuh. Kalau api bermekaran, matang, berubah. Jadi kalau misalnya kayu itu berarti untuk lahir dan tumbuh gitu ya. Kalau api ya bermekaran. Jadi kalau misalnya kita pengen seorang itu lahir dan tumbuh dengan baik, maka itu kita harus lihat organ kayunya. Itu seperti itu ya. Orang yang gembira, misalnya orang bergembira, orang senang, itu karena mekar ya, maksudnya ya cerah gitu. Itu lebih kita lihat kepada organ apinya dan seterusnya ya. Dan seterusnya.
Nah, ini juga karakter-karakter orang sebenarnya yang pernah mungkin saya sampaikan, karakter orang kayu, orang api, orang logam. Walaupun ini bukan patokan pasti ya, tapi paling tidak kita bisa membaca tentang kita sendiri atau tentang karakter orang. Karakter orang. Misalnya ya tadi saya beri contoh, misalnya ada orang dengan karakter api. Nah, karena orang karakter api itu biasanya apa namanya? Karakternya panas ya. Ntar kita stop dulu.